Era Golovkin memang belum usai, tetapi era Golovkin akan segera usai. Beberapa waktu yang lalu di Saitama, Jepang, dalam duel kejuaraan kelas menengah, Gennady Golovkin mempertaruhkan gelar kelas menengah IBF-nya melawan juara kelas menengah Super WBA, Ryota Murata. Itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa, di mana kedua petarung mendapatkan banyak sekali pukulan yang keras. Kedua petinju itu datang untuk berduel, dan kadang-kadang Golovkin terlihat agak lambat dan sedikit tua. Tetapi lebih dari itu mungkin karena sudah lama dia tidak naik ring. Golovkin akhirnya mematahkan serangan Murata baik secara fisik maupun mental sebelum akhirnya menjatuhkannya di ronde ke-9. Dengan kemenangan tersebut, kini Golovkin menjadi juara kelas menengah IBF WBA terpadu, dan kemenangan ini secara teoritis menempatkannya dalam antrean untuk pertarungan ketiganya melawan satu-satunya petinju yang mengalahkannya, Canelo Alvarez. Triple G melakukan perannya dengan baik, dan sekarang Canelo memiliki pertandingan mendatang melawan Dmitry Bivol pada 7 Mei. Dengan asumsi Canelo menang, dan mungkin bahkan jika dia tidak menang, itu akan membuka jalan ke pertarungan ketiga antara Canelo dan Golovkin yang akan berlangsung di 168, di mana Canelo sekarang menjadi juara kelas menengah Super WBA, WBC, WBO, dan IBF yang tak terbantahkan. Canelo Alvarez adalah satu-satunya juara kelas menengah super yang tak terbantahkan dalam sejarah tinju, dan dia adalah satu dari hanya 6 petinju yang pernah menjadi tak terbantahkan di kelas berat manapun selama era 4 sabuk modern. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah Golovkin mampu mengalahkan mantan penakluknya Canelo Alvarez di usianya sekarang yang ke-40 tahun? Setelah melihat Golovkin duel melawan Ryota Murata kemarin, banyak penggemar menyarankan Triple G untuk menjauh dari pertarungan triloginya melawan Canelo. Menurut mereka, Golovkin tidak akan memenangkan pertarungan itu dan dia akan menerima banyak hukuman. Sebagai penggemarnya tentu mereka tidak ingin melihat karir Golovkin berakhir dengan catatan buruk saat melawan Canelo. Akhir pekan lalu kita melihat bagaimana kelas menengah junior Sebastian Fundora menata ulang wajah dari Erickson Lubin dalam perjuangan mereka untuk gelar sementara WBC 154. Dan mungkinkah wajah Golovkin akan mirip dengan wajah Lubin pada pertarungan ketiga saat melawan Canelo pada 17 September nanti? Jika melihat pertarungan itu, mungkin ada baiknya Golovkin mendengarkan apa yang dikatakan oleh para penggemarnya sebagai bahan untuk dipikirkan. Golovkin tidak harus melakukan pertarungan melawan Canelo. Ya, Triple G sudah kaya, tidak membutuhkan uang dan memiliki pilihan bagus lainnya untuk bertarung selain melawan Golovkin, yaitu Chris Eubank Jr., Jamie Munguia, ataupun Jermall Charlo. Menurut Golovkin, Murata memang memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa, bahkan mungkin lebih baik dari Jermall Charlo, Demetrius Andrade, ataupun Zanibek Alimkhanuly. Yang pasti, saat melawan Murata, Golovkin terlihat lebih buruk daripada pertarungannya saat melawan Sergey Derevyanchenko di ronde 1 hingga 4 saat melawan Murata, dan dia nyaris tidak kompetitif di bagian pertarungan itu. Kita percaya bahwa penampilan Golovkin saat melawan Murata adalah produk dari usianya yang sudah lanjut daripada dia lama tidak bertarung. Golovkin mungkin berpikir sudah mengalahkan Canelo 2 kali dalam pertarungan mereka di 2017 dan 2018, jadi dia tidak khawatir kalah dari juara dunia 4 divisi sekarang. Bukan hanya faktor balas dendam bagi Golovkin karena ingin balas dendam terhadap Canelo, itu juga uang yang bisa dihasilkan. Jika Golovkin dapat mengantongi 20 juta dolar lebih untuk pertarungan ketiga dengan Canelo pada bulan September, maka kita dapat memahami mengapa dia bersedia mengambil risiko serius ini. Masih belum bisa dipastikan bahwa Canelo dan Golovkin akan bertarung pada bulan September karena Alvarez masih harus mengalahkan juara kelas berat ringan WBA Dmitry Bivol pada 7 Mei. Golovkin telah menunggu 4 tahun untuk mendapatkan kesempatan untuk melawan Canelo lagi, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu datang sekarang. Ada terlalu banyak uang yang dipertaruhkan bagi Golovkin untuk menyerah pada gagasan menghadapi Canelo, bahkan jika itu berarti dia berpotensi tersingkir. Agar Golovkin memiliki peluang untuk bertahan di putaran awal melawan Canelo pada bulan September, dia tidak bisa memulai dengan lambat seperti yang dia lakukan saat melawan Murata. Sangat penting bagi Golovkin untuk keluar dari gerbang di ronde 1 hingga 4 dan tidak membiarkan Canelo sukses melemparkan body shot seperti yang dilakukan Murata pada beberapa waktu yang lalu. Canelo akan mencatat apa yang dilakukan Murata di awal pertandingannya saat melawan Golovkin dengan menyerangnya tanpa henti ke bagian tubuhnya.
Golovkin perlu membuat Canelo menghormatinya dengan mendaratkan beberapa pukulan signifikan untuk memperlambat tekanan yang akan dia berikan padanya dalam pertarungan itu. Golovkin mungkin akan ke pertarungan terakhir dalam karirnya, dan itu adalah pertandingan trilogi melawan Canelo, asalkan bintang Meksiko itu mengalahkan Bivol. Kita melihat Golovkin mengembalikan gelar WBA 160 yang ia menangkan dari Murata beberapa waktu yang lalu, yang dapat ditafsirkan sebagai sinyal bahwa ia tidak memiliki rencana untuk kembali ke divisi kelas menengah. Golovkin masih memiliki 2 pertarungan tersisa di kontrak 6 pertarungan aslinya dengan DAZN. Jadi mungkin dia akan memilih untuk kembali untuk pertandingan terakhir setelah dia menghadapi Canelo pada bulan September. Bahkan jika Canelo melenyapkan Golovkin, penggemar tinju masih ingin melihatnya untuk menghadapi petinju seperti Chris Eubank Jr., Jermall Charlo, ataupun Demetrius Andrade.